Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halena Ani Nurjana dari grup 2. Di sini saya akan mempresentasikan PPT kelompok saya, yaitu kelompok 2. Sebelumnya saya tidak ada hadir di ujian evaluasi 2 offline, jadinya saya akan menjelaskan isi PPT kelompok saya. Yang pertama, SPSS. Di sini topiknya yaitu retensi karyawan berdasarkan lingkungan kerja dan kompensasi non finansial. Soalnya adalah sebuah startup mengukur tingkat keterikatan karyawan atau employee engagement menggunakan skor kuesioner 1-100 berdasarkan 2 prediktor. Fasilitas lingkungan kerja yaitu skornya 1-100 dan fleksibilitas waktu kerja skornya 1-100. Selanjutnya, apakah fasilitas dan fleksibilitas berpengaruh signifikan terhadap engagement secara parsial? Kita bisa lihat di sini bahwa X1 itu signifikan P kurang dari 0,001 dan X2-nya juga signifikan P kurang dari 0,01. Jadi uji parsial ini digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Nah, karena nilai P value-nya kurang dari 0,05 sehingga pengaruhnya nyata secara statistik. Selanjutnya, apakah fasilitas dan fleksibilitas berpengaruh signifikan terhadap engagement secara simultan? Nah, pada slide ini sig-nya itu kurang dari 0,001. X1-nya itu fasilitas, fleksibilitasnya itu X2, dan engagement itu Y. Nah, pada uji ANOVA ini, hasil itu menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu kurang dari 0,01, sehingga model regresi ini signifikan secara simultan. Nah, variabel X1 dan X2 ini tuh secara bersama-sama berpengaruh terhadap employee engagement. Selanjutnya, buat persamaan regresi linear berganda dari data di atas. Nah, karena tadi kita Y-nya itu adalah engagement dan X1-nya itu fasilitas, X2-nya fleksibilitas. Jadi, Y-nya itu yang konstan, yaitu min 2,156. X1-nya fasilitas yaitu 579, tapi kita tambahin 0, jadi 0,579 X1 ditambah 0,446 X2. Interpretasikan nilai B1 dan B2. Nah, persamaan ini menunjukkan hubungan matematis antara variabel independen dan dependen. Kenapa BO itu negatif min 2,156 dan kenapa dia negatif? Nah, karena secara matematis intercept ini bisa negatif sebagai baseline model. Dan kenapa B1 dan B2 itu positif? Karena hubungan X dan Y itu searah. Nah, semakin tinggi X, semakin tinggi juga Y. Nah, 0,579 itu artinya jika fasilitas naik 1 poin, engagement naik 0,579. Selanjutnya, ujilah apakah model regresi ini terbatas dari masalah heterokedastisitas. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, titik penyebarannya acak dan juga nggak ada polanya. Nah, berarti scatter plot digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dengan melihat pola sebaran residualnya. Nah, kenapa pola ini lolos? Karena titiknya itu menyebar yang tadi saya bilang dan tidak membentuk pola. Nah, berarti terjadi heterokedastisitas, yaitu model tidak layak. Kesimpulannya, kurang lebih variabel fasilitas dan fleksibilitas berpengaruh signifikan terhadap employee engagement dan
model ini tuh valid atau tidak. Nah, ini tuh modelnya tuh valid secara statistik karena lolos uji signifikansi dan asumsi dasar. Nah, kenapa ini tuh terjadi? Karena fasilitas kerja dan fleksibilitas sering saling berhubung dalam praktik nyata. Nah, kenapa FIF itu lebih besar 10 itu masalah? Nah, karena menunjukkan korelasi tinggi antar variabel independen. Selanjutnya masuk ke EVIUS. Nah, di sini sebenarnya saya mengerjakan bagian EVIUS. Oke, di sini ada soalnya. Nah, bisa kita lihat. Jadi di sini itu Y itu produktivitas, X1 itu pelatihan, X2 itu motivasi, X3 itu pengalaman. Jadi data yang digunakan ini data panel, yaitu gabungan antara data cross section dan time series. Nah, variabel dependen itu adalah produktivitas, sedangkan variabel independen terdiri dari pelatihan, motivasi, dan pengalaman. Selanjutnya uji CEM, bisa kita lihat di sini. X2 itu motivasi signifikan, P sama dengan 0,0000. X3-nya itu pengalaman signifikan, P sama dengan 0,0423. Dan X1 pelatihan tidak signifikan, P sama dengan 0,7947. R2-nya 0,996. Jadi model common effect mengasumsikan semua data dianggap homogen tanpa perbedaan individu antar cabang maupun waktu. Nah, kenapa X1 itu tidak signifikan? Karena pelatihan tidak cukup kuat menjelaskan variasi produktivitas dibanding motivasi dan pengalaman. Nah, kenapa R2 ini tinggi? Karena model mampu menjelaskan hampir seluruh variasi data produktivitas, yaitu 99,6%, dan ini itu memakai model common effect model. Selanjutnya uji FEM. Di sini X3-nya itu pengalaman sama dengan NA, X1 itu mendekati signifikan, P sama dengan 0,0583, X2 tidak signifikan yang kuat. Nah, fix efek model memperhitungkan perbedaan karakteristik masing-masing cabang dengan menggunakan efek dummy. Nah, kenapa X3 itu jadi NA? Nah, karena terjadi multikolinearitas sempurna atau singular matrix sehingga EVIUS itu menghapus variabel tersebut otomatis. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena variabel antar cabang terlalu mirip, biasanya seperti itu. Selanjutnya, uji random effect model atau RAM, bisa kita lihat di sini. Koefisien sama dengan CEM, variance cross sectionnya 0,000. Jadi random effect model ini mengasumsikan perbedaan antara cabang adalah random, bukan fixed. Nah, kenapa hasil RAM sama dengan CEM? Karena variance efek acaknya tuh sama dengan 0, sehingga RAM tidak memiliki efek tambahan dan otomatis kembali ke CEM. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan signifikan antara cabang yang perlu dimodelkan sebagai efek acak. Selanjutnya, uji Hausman. Di sini kita bisa lihat hasilnya. P-value sama dengan 1,0000, warning sama dengan variance invalid atau set to zero. Uji Hausman digunakan untuk memilih antara fixed effect model dan random effect model. Nah, kenapa hasilnya itu RAM? Karena p-value lebih besar 0,05, maka HO0 diterima, yaitu model yang dipilih adalah RAM. Nah, dan kenapa dikatakan tidak valid? Karena terjadi masalah pada estimasi variance atau singular matrix sehingga hasil Hausman tidak sepenuhnya stabil. Selanjutnya, uji Lagrange multiplier CEM versus RAM. Hasil yang kita bisa lihat di sini, branch pagan p-value-nya 0,3932, Booth sama dengan 0,1802, dan 0,05 HO itu diterima. Jadi LM test ini digunakan untuk menentukan apakah model random effect lebih baik dibandingin common effect.
Nah, kenapa HO ini diterima? H0 ini diterima karena p-value lebih besar 0,05 sehingga tidak ada cukup bukti bahwa rem lebih baik dari CEM. Kesimpulannya jadinya CEM lebih tepat. Kesimpulan uji model data panel. Kesimpulan akhir ini menetapkan bahwa common effect model CEM adalah model data panel yang paling tepat untuk menggunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Yang bisa kita lihat di sini, nilai probability memiliki nilainya sebesar 0,901353 lebih besar 0,05 dengan nilai Jarque-Beras sebesar 0,207716. Kesimpulannya, uji normalitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model regresi berdistribusi normal atau tidak. Hasil menunjukkan nilai probabilitas 0,901353 lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinear. Matrik korelasi, nilai korelasi antara variabel X1 pelatihan dan X2 motivasi adalah 0,963035. Sedangkan korelasi antara X1 pelatihan dan X3 pengalaman adalah 0,971776. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan tinggi antara variabel independen. Kenapa ini bermasalah? Karena korelasinya itu lebih besar 0,80, yang artinya X saling overlap. Nah, ini kenapa terjadi? Karena variabel motivasi, pelatihan, dan pengalaman dalam dunia nyata memang saling berkaitan erat. Dampaknya, koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasi. Selanjutnya, uji heteroskedasisitas. Uji heterokedasisitas dilakukan untuk melihat apakah variance error konstan. Hasil menunjukkan bahwa model sudah dikoreksi menggunakan GLS sehingga masalah heterokedasisitas dapat diminimalisir. Nah, metode estimasi. Tampilan menunjukkan estimasi model menggunakan metode panel EGLS dengan bobot cross section weight. Kesimpulannya, penggunaan bobot cross section weight ini menginformasi adanya penyesuaian struktural untuk menyembuhkan atau memitigasi masalah heterokedasitas sehingga antar cabang model tetap menghasilkan estimasi koefisien yang valid. Selanjutnya, uji autokorelasi. Nilai Durbin-Watson yang kita miliki itu sebesar 0,826446. Kesimpulannya, nilai DW sebesar 0,826446 ini berada jauh di bawah angka 2 dan mendekati 0. Berdasarkan aturan dasar pengujian, nilai yang sangat rendah ini mengindikasikan bahwa model regresi data panel mengalami masalah autokorelasi positif yang kuat antar periode waktu. Kesimpulan uji asumsi klasik, model regresi ini belum sepenuhnya memenuhi syarat ideal asumsi klasik. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, uji T parsial. Variabel X1 yaitu pelatihan memiliki p-value 0,7947 lebih besar 0,05 yang dimana nilai statistiknya minus 0,266604 yang artinya ini itu tidak signifikan. Selanjutnya variabel X2 yaitu motivasi, dia memiliki p-value 0,0000 lebih besar 0,05 lebih kecil 0,05 dengan nilai T statistik 6,827669 yang artinya ini tuh signifikan. Yang variabel X3 juga signifikan. Nah, kenapa X1 tuh tidak signifikan? Karena pelatihan tidak cukup memberikan kontribusi langsung terhadap produktivitas dibanding faktor lain. Selanjutnya, uji hipotesis yaitu uji simultan. Nilai probability-nya F statistik memiliki nilai probability-nya 0,000 lebih kecil kurang dari 0,05 dengan nilai F statistiknya sebesar
1036,0,61. Nah, kesimpulannya karena nilai P value-nya itu 0,000 sekian, lebih kecil 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya variabel pelatihan X1 dan X2 dan X3 bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya, yaitu Y. Selanjutnya, uji hipotesis koefisien determinasi R squared. Di sini kita bisa lihat R2-nya itu 0,996473 atau bisa 99,64%. Nilai R square ini menunjukkan bahwa 99,64% variasi produktivitas dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Kenapa model ini tinggi banget? Karena model sangat kuat menjelaskan variasi data, kemungkinan juga karena hubungan antara variabel yang sangat erat. Di sini sisanya dari ini 0,36% dipengaruhi faktor lain di luar model. Kesimpulan akhir dari uji hipotesis ini, X2 dan X3 ini berpengaruh dan X1-nya tidak signifikan, tetapi model sangat kuat. Di sini menunjukkan bahwa motivasi dan pengalaman memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas, sedangkan pelatihan tidak berpengaruh signifikan. Kenapa pelatihan tidak berpengaruh? Karena mungkin pelatihan yang diberikan belum efektif atau tidak langsung meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, R Studio. Yang pertama, uji T atau parsial. Kita bisa lihat di sini, yaitu sama dengan kemampuan menulis kritis, X1-nya itu kosakata, X2-nya itu pemahaman tema, X3-nya itu tata bahasa. Hasilnya X1 itu 0,000311 yaitu signifikan. X2-nya 0,003167 signifikan juga. Dan X3-nya 0,00000406 signifikan. Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kemampuan menulis kritis secara parsial. Kenapa semua signifikan? Karena semua nilai P value-nya itu kurang dari 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak dan masing-masing variabel berpengaruh signifikan. Kenapa tata bahasa yang paling kuat kalau dilihat dari hasilnya? Karena tata bahasa menentukan struktur dan kejelasan tulisan sehingga kontribusinya paling besar secara statistik. Selanjutnya, apakah kosakata, pemahaman tema, dan tata bahasa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap teknik menulis kritis mahasiswa? Oke, karena P value-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai F hitungnya sebesar 1,232 dikali 10 pangkat 4 dan P value-nya kurang dari 2,2 dikali 10 minus pangkat minus 16. Nilai P value tersebut jauh lebih kecil daripada tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Karena P value-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kosakata, pemahaman tema, dan tata bahasa secara bersama-sama terhadap kemampuan menulis kritis mahasiswa. Selanjutnya, persamaan regresi. Di sini Y-nya sama dengan 0,54834 ditambah 0,31242 yaitu X1 ditambah X2-nya yaitu 0,22789 dan ditambah X3-nya 0,45353. Persamaan ini menunjukkan hubungan matematis antara variabel bebas dan kemampuan menulis kritis. Kenapa semuanya positif? Karena peningkatan setiap variabel akan meningkatkan kemampuan menulis kritis. Dan kenapa tata bahasa paling besar? Karena koefisiennya paling tinggi, yaitu 0,45353 yang artinya pengaruhnya paling dominan. Selanjutnya, interpretasikan nilai B0, B1, B2, dan B3. Dari koefisien yang diperoleh, B0 itu 0,54834, jadi
pemahaman tema dan tata bahasa dianggap 0, maka kemampuan menulis diperkirakan sebesar 0,54834 dan B1 koefisien yang diperoleh yaitu 0,31242. Setiap kenaikan 1 poin kosakata akan meningkatkan kemampuan menulis sebesar 0,31242 poin dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya B2 yang diperoleh koefisiennya adalah 0,22789, yaitu setiap kenaikan 1 poin pemahaman tema akan meningkatkan kemampuan menulis sebesar 0,22789 poin dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya B3 koefisien yang diperoleh yaitu 0,45353, yang dimana setiap kenaikan 1 poin tata bahasa akan meningkatkan kemampuan menulis sebesar 0,45353 poin dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya, interpretasikan nilai R2 atau koefisien determinasi. Karena multiple R square-nya itu 0,9997, artinya 99,97% variasi kemampuan menulis mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel kosakata, pemahaman tema, dan tata bahasa. Sedangkan 0,03% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.